Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun kamu berada. Kembali lagi nih bersama dengan kami dalam siaran Mimbar Agama Katolik. Persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor bekerja sama dengan RRI Bogor. Jadi bersama saya, John Sis, selama setengah jam ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol dan membicarakan hal menarik seputar Gereja Katolik. Nah, Sobat BMV dan para pendengar sekalian, gak kerasa ya, kita sudah melalui 3 pertemuan BKSN bersama-sama. Dan hari ini adalah pertemuan keempat, pertemuan terakhir di bulan September. Nah, tes-tes sedikit gak apa-apa ya, ayo. Sekarang siapa yang masih ingat tema-tema pertemuan 1 sampai ke 3? Yakin pasti rata-rata udah pada lupa ya. Bahkan setelah selesai dengerin siaran ini udah lupa lagi. Jadi untuk merefresh tentang tema-tema itu saya akan sebutkan ya tema-tema yang sudah kita lalui bersama sebenarnya sejak minggu pertama. Jadi pertemuan pertama ada Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Ini temanya luar biasa berat ya, soal agama dan kepalsuan. Dan pertemuan kedua kita membahas Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Kemudian pertemuan yang baru saja kita lalui minggu lalu, kita membahas Allah sumber harapan karena kasih setianya. Sudah mulai tentang kasih, rasanya kurang kalau tidak membahas tentang kerahiman Allah. Jadi pada pertemuan terakhir hari ini, pertemuan keempat dalam BKSN, kita akan membahas Allah sumber harapan karena kerahimannya. Wah, tema yang yakin nggak kalah seru atau mungkin bahkan paling seru nih dari minggu-minggu sebelumnya. Nah, karena masih dalam suasana BKSN, suasana bulan Kitab Suci Nasional, nggak mungkin dong kalau saya bahas ini sendirian, bukan kapasitasnya teman-teman. Jadi tentu hari ini saya akan ditemani lagi oleh teman-teman dari tim seksi Kitab Suci Paroki BMV Katedral Bogor. Jadi telah hadir bersama kita semua pada malam hari ini ada Ibu Titin dan Kak Novi. Ibu Titin, Kak Novi, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, John Sis. Selamat malam, Kak Novi, dan selamat malam para pendengar RRI yang budiman. Ya, selamat malam Kak Jonsi, selamat malam Bu Titin, selamat malam para pendengar RRI. Baik, tuh, selamat malam. Mungkin nggak dengar kita ya, mereka jawab, tapi mereka jawab kok di rumah, tenang aja. Jadi Bu Titin dan Kak Novi, terima kasih loh sudah mau menyempatkan hadir pada malam hari ini, mampir menyapa para pendengar dan sobat BMV di rumah. Saya juga sebenarnya secara khusus nih karena pertemuan terakhir BKSN ya, mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari tim seksi Kitab Suci Paroki BMV Katedral Bogor yang sepanjang bulan September dengan setia setiap minggu orangnya beda-beda mau hadir dalam siaran Mimbar Agama Katolik menemani sobat BMV dan para pendengar sekalian dalam pendalaman tema-tema seputar BKSN. Nah, sekarang terkait dengan tema keempat nih, ada satu pertanyaan mendasar buat Ibu Titin dan Kak Novi. Jadi terkait dengan subtema keempat, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, boleh dong dikasih gambaran umumnya seperti apa sih sebenarnya tentang kerahiman ini? Begini, John Sis, sebelum kita masuk ke subtema, kita bertiga ini sepakat ya, kalau adanya COVID kemarin itu, senang atau tidak senang, disadari atau tidak disadari, kehidupan kita banyak mengalami perubahan. Begitu pula relasi kita dengan Tuhan. Ada yang mengalami perubahan yang positif, misalnya relasinya menjadi lebih bersungguh-sungguh atau lebih mendalam, tetapi ada pula yang perubahannya tuh jadi negatif, yang menganggap Tuhan itu sebenarnya di mana sih, kok diam aja. Iya, benar banget Bu. Karena pandemi kemarin itu saya kehilangan 2 orang, yaitu om dan tante saya dari pihak papa. Nah, keluarga besar waktu mereka terkena COVID udah berupaya untuk memberikan perawatan yang terbaik. Namun manusia boleh berusaha, tapi tetap saja Tuhan yang menentukan. Jadi mereka dipanggil oleh Tuhan dalam jangka waktu nggak lama setelah perawatan. Walaupun kondisinya kita berharap terbaik, kadang-kadang bagus, kita bersyukur, begitu drop kita berdoa mohon kesembuhan, tapi
ya apa boleh buat apa yang terjadi ya. Jadi kami mengalami kehilangan dan seluruh keluarga besar kami cukup syok berat gitu Bu. Tapi saat ini, John Sis, kelihatannya Novi sudah bisa ikhlas kan ya? Iya, terlihat sudah mulai membaik ya. Iya, boleh Ibu tanya sama Novi. Novi menyadari nggak kalau semua ini karena kerahiman Allah telah memulihkan luka-luka akibat kehilangan orang yang Novi cintai? Ya Bu, puji Tuhan ya, sekarang sih saya sudah bisa mengikhlaskan semuanya. Ya, waktu juga yang menyembuhkan luka akibat kehilangan ini. Nah, jelas Tuhan itu sangat mempengaruhi ya, kerahiman Tuhan sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka ini. Betul-betul. Saya pikir sepakat ya, bagaimana di paroki katedral sendiri cukup banyak ya umat dan aktivis ya yang dipanggil karena COVID ini, dan belum lagi ratusan umat yang terpapar gitu terkena COVID-19. Jadi bagaimana teman-teman kita ya di wilayah, di lingkungan itu benar-benar bergerak untuk bersama-sama gitu ya menanggulangi COVID-19 ini. Highlightnya jelas. Tadi dari Kak Novi bagaimana manusia bisa tetap berusaha, tapi pada akhirnya Tuhan juga yang menentukan. Dan saya juga yakin nih, seperti yang tadi dikatakan Bu Titin, berbagai dinamika dalam pandemi COVID-19 tuh benar-benar bikin kehidupan umat beriman begitu ya, para pendengar dan sobat BMV yang ada di rumah begitu seperti roller coaster gitu ya. Imannya naik turun gitu. Ada yang memang sih, ada juga yang semakin dekat gitu ya dengan Tuhan, tapi nggak sedikit yang jadinya malah mempertanyakan eksistensi Allah begitu. Ya. Dan tadi Bu Titi menyebut-nyebut soal kerahiman Allah ya. Jujur, saya ini orang awam, jadi terkait istilah-istilah gerejawi seperti itu, saya pikir beberapa sobat BMV dan para pendengar juga agak kebingungan nih terkait dengan kerahiman Allah. Jadi mungkin boleh dibantu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Allah yang Maha Rahim ya. Oh, maksud Ibu begini, pada pertemuan keempat ini, subtemanya adalah Allah sumber harapan karena kerahimannya. Kata rahim ini, John Sis, merujuk kepada kaum perempuan, khususnya pada rahim seorang ibu. Dari rahim ibu ini muncullah hubungan cinta yang searah. Sifat rahim ibu itu kan melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga dan menerima tanpa syarat, bahkan membawa kemana-mana. Ibu mencintai anak yang lahir dari rahimnya, bukan karena anaknya berbuat baik atau bisa membanggakan ibunya, tetapi karena itu merupakan suatu dorongan hati yang tak terelakkan. Dengan memberi gelar Allah yang Maha Rahim pada Allah ini, Allah Maha Rahim, berarti kita mengakui ada kasih yang lebih besar, yaitu kasih Allah melebihi kasih seorang ibu. Jadi, Novi bisa ikhlas juga karena adanya campur tangan dari Allah yang Maha Rahim. Oke Bu, benar ya. Terus terang saya pribadi juga baru mendengar ya mengenai Allah Maha Rahim ini, Kak Jonsis dan teman-teman pendengar RI. Jadi kita pun harus bersyukur ya bahwa kita punya Allah yang Maha Rahim ini yang selalu menjaga kita dalam segala kondisi. Jadi tadi istilahnya Bu Titin, jadi dibawa kemana-mana dan segala situasi seperti ibu menjaga anak dengan tulus hati, dengan sepenuhnya. Gitu ya Bu ya? Iya, saya pikir sepakat ya. Emang betul sekali gitu. Jadi koreksi jika saya salah ya gitu ya. Jadi bagaimana kalau waktu sekolah gitu ya, saya diajarkan tentang kasih Allah itu agape gitu ya, tulus apa adanya, tanpa syarat. Mungkin itu kali ya, Allah yang Maha Rahim gitu. Nah, karena obrolan tentang Allah yang Maha Rahim ini memang lekat sekali ya, Kak Novi dan Bu Titin, dengan subtema pertemuan keempat dalam BKSN, saya yakin Sobat BMV dan para pendengar juga ingin tahu, sebenarnya apa sih harapannya atau outputnya gitu ya, yang diharapkan dari pertemuan ini, secara khusus tentu untuk umat Katolik di Paroki Katedral ya, dan sekitarnya begitu. Ya, dari pertemuan ke-1, kedua, ketiga, kita kan sudah diarahkan untuk menemukan kembali pola-pola relasi yang baik dan yang benar dengan Allah, John Sis.
Jadi di dalam pertemuan keempat ini kita akan belajar memahami bahwa kalau kerahiman ilahi itu, kerahiman Allah itu tetap menyertai kita, menjaga kita dalam segala situasi, serta kita diharapkan bisa mengandalkan kerahiman Allah ini dalam memulihkan kehidupan. Oke, benar banget ya Bu ya. Waktu kemarin itu kehilangan om dan tante saya itu pasti ada suatu rasa kecewa yang mendalam, baik saya dan keluarga besar saya. Cuma dengan berjalannya waktu ternyata kita pun bisa mengatasi rasa kehilangan itu. Nggak selalu sedih terus, tapi kita mesti berjalan mengikuti perkembangan ya. Terus ini pasti peran dari Allah yang Maha Rahim yang membantu kita semua bisa mengatasi rasa kehilangan tersebut dan memulihkan kehidupan keluarga. Ya, saya pribadi sungguh merasakan itu. Kalau nggak ada apa dari Tuhan itu rasanya mungkin menjalani kehidupan itu tidak gampang ya. Karena jelas Tuhan Allah Maha Rahim itu menyertai kita dalam segala hal, dan suka, duka, senang maupun sedih gitu. Amin. Saya tertarik sekali, Kak Novi ya, barusan memang kalau sendirian tuh emang jadinya akan sulit ya, ibarat sebuah perjalanan gitu ya. Kita sebagai manusia nggak akan bisa jalan sendirian, ya mungkin bisa, tapi nggak bisa jauh-jauh gitu. Jadi sebenarnya sih kalau memang mau jalan panjang gitu ya, apalagi ngomongin kehidupan gitu ya, rasanya memang perlu jalan bareng-bareng keluarga, juga jalan bareng-bareng sama Tuhan begitu. Dan baik, Kak Novi dan Bu Titin, tadi kita sudah membahas tentang latar belakang. Harapan juga sudah. Karena ini siaran mimbar agama Katolik, rasanya kurang kalau belum ada firman Allah yang dibagikan kepada Sobat BMV dan para pendengar nih. Jadi terkait dengan subtema dari pertemuan 4 ini kan kitabnya diambil dari Hosea ya. Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Jadi mungkin karena Bu Titin dan Kak Novi ini ahlinya dari tim seksi kitab suci, boleh dibantu dibagikan, mungkin juga direfleksikan, mungkin juga dibahas terkait dengan bacaan yang diambil pada pertemuan keempat ini. Oke, baik Kak Jonsis dan para pendengar RRI, kita semua sama-sama belajar ya. Dan di kitab bacaan kali ini, Hosea bab 11, 1-11 ini, kita akan bagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama itu dari ayat 1 sampai dengan 4, di mana bercerita mengenai bagaimana dahulu hubungan Allah dengan umat Israel. Bagaimana Allah berinisiatif memanggil Israel dan memelihara mereka. Tetapi ternyata Israel mulai mengkhianati, bukan menghayati ya, cinta Allah dan berpaling kepada dewa-dewa yang ya kita tahulah dewa-dewa seperti itu. Yang kedua itu di ayat 5 sampai 7, di mana perhatian Allah yang sangat baik ini dinikmati oleh bangsa Israel. Namun sayangnya mereka tidak menunjukkan kesetiaan kepada Allah gitu. Wow, betul Novi. Jonsis, ini salah satu cara kita membaca kitab suci, jadi menceritakan kembali begitu. Jadi saya lanjutkan ya dari bagian yang ketiga, yaitu ayat 8 sampai dengan 9 itu berisi tentang identitas dan status Allah. Meskipun Allah dikhianati dan ditinggalkan oleh bangsa Israel, Ia adalah Allah yang tetap setia, penuh belas kasih. Ia tidak membinasakan umat Israel. Kemudian di bagian yang keempat, yaitu ayat 10 sampai dengan 11, berisi mengenai cara Allah menyadarkan umat Israel untuk kembali kepadanya. Bagai singa yang mengaum, Allah memberikan peringatan kepada bangsa Israel agar mendengarkannya kembali untuk menyelamatkan dan membawa kehidupan. Begitu. Wah, iya, Bu Titin dan Kak Novi luar biasa, lengkap sekali penjelasannya, dan saya pikir tadi sudah dikupas tuntas nih. Ini khusus untuk para pendengar dan sobat BMV di rumah loh. Karena kan hanya di siaran ini aja ya. Kemudian rasanya kalau hanya sekedar bahas bacaan kitab suci akan sia-sia obrolan kita hari ini. Jadi saya pikir terkait bacaan tadi, bagaimana sih kaitan antara bacaan dengan kehidupan? Karena saya pikir itu juga salah satu yang ditunggu-tunggu oleh sobat BMV dan para pendengar.
bagaimana kaitannya dengan menghadapi pergumulan hidup, apalagi terkait selama pandemi COVID ini yang luar biasa panjang. Jelas ini bukan hal yang mudah ya, Bu Titin dan Kak Novi, mungkin bisa dibantu nih Sobat BMV di rumah, silakan. Ya, benar. Pandemi ini benar-benar cukup berat buat kita semua ya. Kerasa banget kesulitan-kesulitan kita semua itu di saat pandemi ini. Pembatasan-pembatasannya terutama untuk berkegiatan. Jadi semua akhirnya menjadi online, termasuk misa pun kita online. Dan buat saya misa online itu kurang kerasa nges gitu gimana ya. Gitu. Nah, tapi itu nggak boleh jadi halangan ya buat kita kalau kita dibatas-batasin, kita nggak boleh menyerah. Life must go on, tentu kata orang muda ya. Benar kan ya, Bu? Ya, benar Novi. John Sis, dalam pertemuan keempat ini, kita belajar dari Nabi Hosea, bagaimana relasi Allah dengan umat Israel pada saat itu tidak terlalu harmonis. Dan bagaimana Allah menarik Israel dengan tali kesetiaannya, sehingga Israel datang kembali kepada Allah, bertobat, dan kemudian membangun relasinya dengan Allah. Oke, berarti nggak beda dengan kita ya Bu ya. Kita kan setelah melewati pandemi 2 tahun lebih nih, masa pandemi, masa sulit. Nah, sekarang kita sudah masuk ke masa new normal. Nah, mungkin di masa seperti ini kita harus melakukan introspeksi diri. Dan kita harus bersyukur, mengucap syukur bahwa kita bisa melewati masa pandemi ini, kita masih diberi kehidupan. Terus kita juga harus mendengar auman Tuhan, sehingga kita selalu berada di jalan yang benar, yang intinya kita harus bangun kedekatan dengan Tuhan. Gitu. Iya, sepakat sih, saya pikir memang saya ingin garis bawahi kata bersyukur ya. Ini menarik sekali, kata yang sering diomongin tapi rasanya susah dilakuin gitu ya, Kak Novi dan Bu Titin. Memang ada banyak cara ya untuk membangun kedekatan dengan Tuhan, tapi saya yakin Sobat BMV dan para pendengar di rumah juga sepakat nih, kalau kita sedang senang gitu ya, gembira, sehat, sukacita gitu ya, makmur, rasanya bersyukur gampang sekali gitu ya. Walaupun memang ada sih yang tetap gak bersyukur ya, tapi kalau kita sedang sedih, sakit ya, mendapatkan hal-hal yang mungkin duka cita, aduh, jangankan mengucap syukur ya, itu akan jadi sulit gitu. Kepikiran juga enggak, dan saya pikir ini jadi PR semua gitu ya. Jadi mungkin kalau Bu Titin dan Kak Novi, mungkin ada cara-cara lain gitu ya terkait bersyukur yang bisa membantu sehingga para pendengar dan Sobat BMV di rumah juga ya bisa bersyukur dalam segala situasi kali ya. Ya, jadi bisa begini, John Sis, bisa dengan disiplin rohani, seperti berdoa, membaca, kemudian meresapi sabda Tuhan, dan jangan lupa hadir di Ekaristi. Nah, ada juga nih cara lagi nih, sekalian promo ya Novi ya. Ya benar. Di seksi Kitab Suci, di bulan Oktober besok ini kita akan mengadakan kegiatan kursus Kitab Suci untuk tahun 2022. Mari Bapak Ibu dan para pendengar RRI, juga teman-teman segera mendaftarkan diri sebagai salah satu cara disiplin rohani. Kemudian ada juga loh John Sis yang bersifat rohana. Nah, ini bagian Novi nih yang membantu menjelaskan nih. Ibu, kalau soal rohana bagiannya orang muda ya Bu ya, benar kan? Nah, para pendengar RRI terkasih dan juga Kak John Sis dan sahabat BMV, kalau rohana itu lebih cenderung ke arah perbuatan kita sehari-hari. Jadi seperti kita kalau memutuskan sesuatu hal itu, nggak boleh lupa bahwa kita harus minta petunjuk dari Tuhan. Jadi kita harus bersikap bijak. Nah, jangan lupa juga tiap malam sebelum tidur kita melakukan evaluasi diri. Jadi apa yang telah kita lakukan sehari ini, apakah baik atau benar, atau salah, atau bagaimanapun ya. Kemudian jangan lupa juga harus bersyukur seperti tadi yang Kak James juga ngomongkan, yaitu kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk dekat dengan Tuhan, dan mungkin juga kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan sisa waktu hidup kita, karena kita sendiri nggak ada yang tahu ya hari ini sehat atau besok juga sakit ataupun ada kejadian yang kita tidak tahu. Jadi itu kita harus bisa memperbaiki diri. Gitu. Kelihatannya susah ya John Sis ya, tapi kalau sudah terbiasa tidak akan terasa berat kok. Mari
Kita mulai dari sekarang, ya para pendengar RRI yang budiman. Iya, memang Sobat BMV dan para pendengar ya. Tadi tuh Kak Novi sama Bu Titi sudah baik sekali loh, memberikan tips-tips untuk kita tetap dekat sama Tuhan dalam segala kondisi, baik itu sedang senang maupun sedang sedih. Memang sebenarnya itu juga pengingat sih buat saya juga masih kurang bersyukur, dan saya pikir setelah pertemuan hari ini nggak ada alasan lagi nih untuk nggak bersyukur. Karena tadi sudah banyak tips-tipsnya dan luar biasa. Terima kasih ya kakak-kakak untuk masukannya. Jadi mulai malam ini harapannya kita coba cara-cara tadi supaya kita juga punya hubungan yang intim ya dengan Allah. Tadi ada satu cara yang luar biasa sudah disediakan dan difasilitasi oleh teman-teman dari tim seksi Kitab Suci. Bagaimana ada kursus KKS 3 ya, Bu Titin dan Kak Novi ya. Nah, Jadi saya pikir masih bisa daftar, jadi silakan daftar untuk kita lebih punya hubungan yang intim ya dengan Allah. Nah, jadi mari kita terlibat lah gitu ya. Kakak-kakak, karena keterbatasan waktu nih ya, sebelum kita berpisah dengan para pendengar dan Sobat BMV di rumah, satu pertanyaan lagi boleh ya? Ini soalnya penting nih, boleh ya? Silakan. Ya, jadi saya pikir pasti Sobat BMV dan para pendengar di rumah juga penasaran. Sebenarnya apa sih yang menjadi inspirasi ya, khususnya untuk para pendengar ya, untuk umat di Paroki Katedral, mengenai terkait subtema keempat ini? Ya, inspirasi yang kita dapat dalam pertemuan keempat ini, John Sis, kalau dalam hidup ini dengan tantangan yang seberat apapun, kita harus percaya kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya, tidak akan pernah meninggalkan kita. Kerahimannya tetap hadir untuk memulihkan hidup umatnya yang percaya dan mengandalkannya. Begitu, John Sis. Amin. Itu dia, luar biasa. Amin. Sudah singkat, padat, dan penuh makna. Jadi, Kak Novi dan Bu Titin, akhirnya waktu juga nih yang harus memisahkan kita dengan Sobat BMV dan para pendengar di rumah. Saya mewakili teman-teman ingin mengucapkan terima kasih karena Kak Novi, Bu Titin sudah meluangkan waktu, sudah mau mampir malam-malam ke siaran pada hari ini. Jadi jangan kapok, jadi nanti harus mampir lagi ya Kak Novi dan Bu Titin. Baik. Terima kasih John Sis. Terima kasih Novi. John Sis, terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Nah, Sobat BMV dan para pendengar sekalian, sekali lagi nih, kita disadarkan tentang kehadiran Allah kepada kita manusia melalui berbagai cara dan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Statement tadi mengakhiri pertemuan keempat yang adalah pertemuan terakhir dalam bulan Kitab Suci Nasional. Minggu depan ada seorang narasumber yang istimewa. Dia atau beliau hadir dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-55 Majalah Berita Umat. Jadi kita jumpa lagi minggu depan dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.